Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mendoakan agar kita semua dalam kondisi tubuh yang diberkati oleh Tuhan, semangat menjalani kehidupan karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Kali ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 33, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Dan melalui kesempatan ini saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dalam bingkai judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu, yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Saudara sekalian, ini sebuah pemandangan yang menarik. Menarik saudara sekalian, sejak dari Gunung Horeb atau Gunung Sinai, bangsa Israel tidak lagi memakai perhiasan. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka sadar mereka jatuh ke dalam penyembahan anak lembu emas karena perhiasan-perhiasan itu. Oleh Harun, perhiasan mereka diminta, dan perhiasan itu kemudian dijadikan oleh Harun menjadi anak lembu emas, dan umat Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala ketika mereka menyembah anak lembu emas itu. Saudara, saat ini kita akan menggali satu tabiat yang paling dibenci oleh Tuhan. Saya akan membacakan tabiat itu dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Dalam ayat yang ketiga disebutkan suatu bangsa yang tegar tengkuk. Jadi kesimpulan Tuhan tentang bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita baca ayat 4 dan 5. "Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Jadi dua kali Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Saudara sekalian, bagaimanakah sesungguhnya tegar tengkuk itu? Saudara, jika engkau adalah orang tua, bagaimana perasaanmu jika engkau memberi perintah kepada anakmu, lalu anakmu itu tidak melakukannya? Bagaimana perasaanmu jika engkau memberikan nasihat kepada anakmu, lalu anakmu tidak mendengarkannya? Besar kemungkinan Anda akan kecewa, sakit hati, dan marah kepada anakmu. Semua orang tua menghendaki anaknya itu taat. Semua orang tua menghendaki anaknya itu menjadi anak yang patuh pada nasihat orang tuanya. Nah, saat anak tidak taat, biasanya
kita marah dan ada hukuman yang kita berikan kepada anak itu. Itulah orang tua pada umumnya. Orang tua yang normal seperti itu menghendaki anaknya, bahkan membimbing, mendidik anaknya menjadi anak yang taat. Jarang sekali kita mendengar ada orang tua mendidik anaknya menjadi anak yang tidak taat, menjadi anak yang tidak penurut. Nah, ketika kita mendapati anak kita tidak menuruti apa yang kita katakan, apa yang kita nasihatkan kepadanya, kita pasti kecewa. Nah, dalam memahami perasaan Allah, Allah kita tidak berbeda dengan kita yang berharap umatnya taat. Ketika dia menyaksikan umatnya tidak taat, Allah kita kecewa, Allah kita sedih, dia marah, karena dia menghendaki kita bertumbuh sebagai anak-anak yang taat, bukan anak-anak yang keras kepala. Nah, tentang orang Israel, Tuhan menyimpulkan dalam ayat 3, engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Bayangkan saudara sekalian, bangsa kata Tuhan. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Nah, ini kesimpulan yang Tuhan berikan tentang orang Israel. Bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu gabungan dua kata, tegar dan tengkuk. Tegar itu artinya keras dan kering. Keras, kering. Tegar itu pengertian lainnya adalah tidak dapat dilenturkan. Sementara tengkuk ini, yang di belakang leher kita ini, itu namanya tengkuk. Nah, kemudian kata tegar tengkuk diberikan arti, yaitu tidak mau menurut, tidak mau taat, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan. Itu sesungguhnya pengertian dari kata tegar tengkuk. Nah, mengapa Tuhan pada akhirnya menyimpulkan bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk? Ada apa sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan umat Israel sehingga Tuhan menyimpulkan ini bangsa yang tegar tengkuk? Bangsa yang tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, apa itu? Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, misalnya jika kita melihat pasal 32, di sana kita menemukan bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah anak lembu emas, ya. Bayangkan saudara sekalian, anak lembu emas itu disembah oleh bangsa Israel. Padahal sebelumnya, kalau kita membuka kitab Keluaran pasal 20, di sana kita membaca bahwa Tuhan melarang umat untuk menyembah patung yang menyerupai apapun, termasuk menyerupai anak lembu emas. Tuhan tidak suka itu. Tuhan melarang umat jangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Nah, itu dikatakan oleh Tuhan pada pasal yang ke-20. Di pasal yang ke-32 kitab Keluaran kita menemukan ternyata umat tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka menyembah anak lembu emas. Ini satu hal yang memprihatinkan. Karena sebelumnya bangsa Israel ini menyaksikan bagaimana laut terbelah menjadi dua ketika Tuhan dengan kuasanya memakai Musa. Tongkat di tangan Musa punya kuasa membelah laut Teberau. Dan itu disaksikan oleh umat. Umat menyaksikan tentara Firaun tenggelam di tengah laut Teberau. Umat menyaksikan tiang awan, tiang api berjalan di depan mereka. Waktu siang tiang awan, ketika malam tiba tiang api. Sehingga mereka boleh berjalan siang dan malam. Siang sejuk karena ada tiang awan, malam ada penerang di depan mereka, sehingga jalan bisa terlihat, tidak gelap karena ada tiang api. Nah, ini mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Mujizat menuntun umat di padang belantara. Itu yang terjadi. Sebelum mereka tiba di Gunung Sinai, Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Nah,
mujizat yang Tuhan lakukan ini, kehebatan yang Tuhan tunjukkan ini, kuasa yang Tuhan tunjukkan ini, seharusnya membuat umat segan dan takut akan Allah. Karena Allah maha kuasa, dan kuasanya itu disaksikan langsung oleh umat. Seharusnya umat segan dan hormat kepada Allah, takut kepada Allah. Tetapi faktanya mereka menyembah anak lembu emas. Pertanyaan kita, mengapa sampai mereka menyembah anak lembu emas? Ternyata ketika Musa dipanggil oleh Tuhan mendaki ke Gunung Sinai yang tingginya 2285 meter itu, Musa berada di gunung itu selama 40 hari 40 malam. 1 bulan itu 30 hari 30 malam. Kalau 40 hari itu berarti 1 bulan lebih Musa berada di Gunung Sinai. Apa yang Musa lakukan di sana? Dia bercakap-cakap dengan Allah. Terlalu lama Musa di sana dalam pandangan umat Israel. Sementara umat dibawa di kaki Gunung Sinai yang gersang, yang tandus, yang tidak ada air, yang kering, kerontang. Umat mulai resah. Umat mulai gelisah. Dan mereka berpikir, tidak ada manusia yang bisa hidup 40 hari 40 malam di atas ketinggian 2285 meter. Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa hidup selama itu. Karena itu mereka berpikir Musa telah mati dan mereka datang kepada Harun agar membuatkan patung anak lembu emas. Aneh. Harun mengikuti apa yang diinginkan oleh umat. Dan umat pun tersesat menyembah anak lembu emas. Ini yang disebut oleh Allah bangsa yang tegar tengkuk. Sebelumnya mereka telah mendengar 10 hukum yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi setelah itu mereka melupakan hukum Taurat itu dan menyembah anak lembu emas. Karena itu Tuhan bilang, aku tidak akan lagi menyertai umat ini bersama-sama dengan mereka, menuntun mereka. Tetapi aku akan mengutus malaikat untuk menuntun mereka. Sebab jika aku bersama-sama dengan mereka, dan mereka bersikap tegar tengkuk, aku bisa membinasakan mereka. Karena itu aku mengutus malaikat untuk bersama-sama dengan bangsa Israel. Aku tidak akan ada bersama-sama dengan mereka, tetapi malaikatku lah yang akan aku utus bersama-sama dengan mereka. Nah, Tuhan mengatakan, kalau bangsa Israel tetap tegar tengkuk, dia akan membinasakan mereka. Dia akan memunahkan mereka. Dan ini membuat bangsa Israel ketakutan. Ketakutan, saudara sekalian. Nah, karena mereka ketakutan, maka mereka bertobat. Mereka meninggalkan cara hidup yang lama dan mereka ikut Tuhan. Tetapi selanjutnya kita tahu itu hanya sesaat mereka kembali berlaku tidak taat kepada Tuhan. Saudara, dari sini kita melihat bahwa ternyata Israel berkabung dan meninggalkan perhiasan mereka. Ketika mereka mendengarkan bahwa Tuhan akan menghukum mereka jika mereka tetap tegar tengkuk. Nah, Musa meminta kepada Tuhan dalam ayat yang ke-13 agar Tuhan memperkenalkan jalannya sehingga orang bisa mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kemudian ada kalimat yang menarik yang diucapkan oleh Musa dalam ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini menarik dan Anda bisa menggarisbawahinya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari apa yang dikatakan oleh Musa ini terkandung 2 pesan utama. Yang pertama, harapan dibimbing terus oleh Tuhan. Itu yang menjadi harapan Musa. Dibimbing terus oleh Tuhan. Dirinya maupun umat Allah yang dipimpinnya. Yang kedua,
melangkah jika Tuhan membimbing. Musa tidak berani melangkah jika Tuhan tidak membimbing. Jadi dia berani melangkah kalau Tuhan membimbing. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, saya mencatat ada 3 hal penting. Ada 3 hal penting yang menjadi pesan bagi kita. Yang pertama, kesimpulan Tuhan tentang orang Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Cobalah kita renungkan apa kesimpulan Tuhan tentang diri kita. Cobalah kita renungkan apa kesimpulan Tuhan tentang keluarga kita. Cobalah kita renungkan apa kesimpulan Tuhan tentang jemaat kita. Masihkah kita mendapatkan kesimpulan dari Tuhan bahwa kita adalah pribadi yang penurut, pribadi yang taat, keluarga yang taat, jemaat yang taat? Apakah itu kesimpulan yang Tuhan berikan? Mari kita merenung tentang hal itu. Mengapa? Sebab Tuhan yang kita sembah tidak suka dengan tabiat tegar tengkuk. Ancaman Tuhan di sini, dia bisa membinasakan. Tidak ada berkat bagi orang yang tegar tengkuk. Kalau ingin diberkati, bertumbuhlah sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan suka. Dan jika Tuhan suka kepada kita, maka dia pasti akan memberkati kita. Masih ingat kisah Henokh? Dia hidup bergaul dengan Allah. Dan Tuhan mengasihinya, bahkan mengangkat dia ke surga. Yang kedua, tegar tengkuk itu adalah tabiat yang bisa dikalahkan, bukan tidak bisa dikalahkan. Dan cara mengalahkannya adalah bertobat. Itu yang dilakukan oleh umat Israel di sini. Mereka bertobat, dan pertobatan itu mereka tunjukkan. Mereka tidak memakai perhiasan dari Gunung Horeb sampai mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi pertobatan itu sangat penting. Dalam menjalani kehidupan, bukan tidak mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Kita pernah berbuat dosa. Bertobatlah. Sebab itu jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bertobatlah. Jangan pelihara tabiat tegar tengkuk atau keras kepala. Kita sebenarnya bisa mengatasi tegar tengkuk itu, mengatasi tabiat keras kepala itu dengan menempuh jalan ini. Yang pertama, belajarlah mendengar. Apapun kata Tuhan, apapun yang disampaikan oleh orang tua kita, kita harus belajar mendengar. Jika kita terbiasa mendengar, maka kita bertumbuh sebagai pribadi yang taat. Yang kedua, akuilah ketika kita berbuat salah, akuilah ketika kita berbuat dosa. Sebab Tuhan senang dengan orang-orang yang jujur mengakui kesalahan dan dosanya. Yang ketiga, jangan takut ambil jalan lain. Jangan takut ambil resiko. Mengapa? Karena ketika kita bertobat dan kita menempuh jalan sesuai dengan pertobatan kita, maka Tuhan pasti akan menopang kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Itulah 3 hal yang dapat menolong kita untuk bertumbuh sebagai pribadi yang taat, bukan pribadi yang tegar tengkuk. Kemudian pesan yang ketiga dari bacaan kita saat ini, melangkahlah dalam keyakinan seperti Musa. Tidak akan melangkah jika Tuhan tidak membimbing. Jadi, bimbingan Tuhan itu bagi Musa, itu adalah kebutuhan yang pertama dan utama. Jangan melangkah jika Tuhan tidak membimbing. Melangkahlah jika Tuhan membimbingmu. Amin.